Impresionisme sastra, saudara. Gerakan ini lahir di mana, saudara? Perancis. Kapan? Akhir abad 19. Latar belakangnya, seniman plastik impresionis dari seni rupa mempengaruhi mereka. Tujuannya apa? Menentang sastra realistis yang saat itu sedang berlaku. Nah, pembedanya gimana? Perbedaannya. Sastra impresionis memusatkan perhatian pada kehidupan mental para karakter, termasuk narasi penghargaannya terhadap realitas, perasaan, dan emosinya. Apa yang dikejar oleh kaum impresionis? Kisah itu digambarkan dari sudut pandang subjektif tentang kenyataan. Nah, untuk itu yang diambil adalah pilihan detail yang terbatas yang memungkinkan mereka mengirimkan kesan sensorik yang disebabkan oleh suatu peristiwa atau adegan oleh tokoh yang sedang ditulis itu. Nah, sudah dapat membayangkan, saudara, karya sastra impresionis yang sudah pernah Anda baca, misalnya novel apa? Ya, Anda dapat membayangkannya sekarang ya. Nah, ini dimulai dari majalah impresionis oleh saudara-saudara Concord di Prancis, saudara, pada tahun 1856. Kemudian terbit novel, beberapa novel dari genre ini, saudara. Ya, kita tahu di sini sebelumnya seni rupa impresionis itu impresionisme plastik, menangkap gambar dengan cara tidak objektif, tapi ditangkap sensasinya dari gambar yang realistis itu. Jadi sangat subjektif, saudara, tergantung pelukisnya yang menangkap hal yang realistis itu dengan indera sensoriknya dia sendiri. Lantas dilukiskan dengan kesan, dengan warna. Nah, lantas oleh karena itu tercapailah efek yang sama dalam gambar. Itu sama dalam karya puitis dan dramaturgi mereka. Wow. Jadi nilainya lebih besar pada deskripsi efek sensitif. Wah, sensitif sekali ini yang diungkapkan dari lukisan impresionis. Yang ini pun akhirnya menular ke tulisan sastra impresionis yang lebih menekankan pada emosi, perasaan, kejiwaan tokoh karakter. Apakah ini yang terjadi pada novel Lanang yang disebut sebagai salah satu novel yang mempunyai nilai psikologi atau kejiwaan? Anda dapat menilainya sendiri. Nah, karakter dasar dari impresionisme ini cenderung menggambarkan dengan cermat
objek-objek yang dijadikan rujukan. Namun berbeda dengan yang lain yang bersifat objektif, karya impresionisme ini lebih subjektif, saudara. Ini tergantung kesan yang mereka hasilkan pada karakter. Deskripsi dalam teks impresionis atau sastra impresionisme ini tidak dapat dibandingkan dengan apa yang dituliskan di dalam kamus, saudara. Makanya banyak orang yang bingung, tidak mengerti tentang apa yang dimaksud dan dituliskan dalam sebuah novel impresionis. Apakah itu juga yang terjadi pada novel lanang? Karena tidak diketahui pendekatan pakai aliran atau genre yang seperti apa. Ternyata di sini mungkin Anda dapat menilai sendiri apakah novel lanang itu masuk kategori karya impresionis. Karena sejauh ini yang membahas tentang impresionisme di dalam novel lanang itu belum ada. Ya. Hanya disebutkan novel ini mengandung unsur-unsur multidimensi, berbagai aliran masuk di antaranya psikologi kejiwaan. Nah, kalau kejiwaan itu jadi yang utama dari novel ini, perasaan, emosi, karakter tokohnya, ya Anda dapat menilai sendiri. Oke, tujuan sastra impresionis bukan untuk membuat definisi realitas atau kenyataan secara akurat, saudara. Tidak. Tetapi menangkap esensinya dalam sensasi yang dihasilkan pada manusia. Esensi, saudara, hakikat. Apakah ini yang Anda dapatkan di dalam novel atau tulisan karya Yonatan Rarjo? Anda dapat menilai sendiri. Dalam literatur impresionis atau sastra impresionis, indera bersentuhan dengan imajinasi. Hal ini terjadi oleh karena situasi penuh emosi, penuh kekuatan emosional, perasaan yang menghubungkan pembaca dengan cerita melalui apa yang dirasakan oleh karakter, warna, bau, dan sensasi fisik bersifat fisik dan emosional. Nah, maka oleh sebab itu kaum impresionisme ini berusaha memisahkan diri dari dinginnya akademis. Akademis kan dingin, saudara, karena harus disiplin. Disiplin ilmu. Ya, ditekankan, harus strict, tegas, tidak boleh salah. Dan selain itu dari sentimentalitas romantis. Romantis yang lebih menekankan perasaan. Tak dapat dipandang, tak dapat dilukis kenyah. Jadi yang menekankan perasaan. Pokoknya perasaan. Semuanya dalam karya romantis. Jadi ada perbedaan romantisme dengan impresionisme. Nah, tema dari
Impresionisme berorientasi untuk pembangkitan emosional dari detail kehidupan sehari-hari dengan menggunakan istilah sederhana dan langsung. Jadi berbeda dengan emosion. Dalam romantisme, perasaan ditulis sesuai perasaan penulisnya. Tetapi kalau impresionisme bukan perasaan penulisnya, tapi pemaparan yang membangkitkan perasaan pembaca dengan detail-detail pada bagian-bagian esensi dari tokoh karakter yang diungkapkan, baik warna, bau, perasaan tertentu. Bukan semuanya ditulis dengan perasaan sesuai di dalam romantisisme. Nah, saudara, impresionisme dalam bentuk tertulis cenderung sinestesia. Ada perwakilan mereka untuk membangun bentuk ekspresi menggunakan persepsi semua indera. Semua indera dipakai. Ya, dan mereka menggabungkannya. Makanya disebut sinestesia. Membangun bentuk ekspresi menggunakan persepsi semua indera dan menggabungkannya. Nah, sebagai contoh, mereka itu memakai benda-benda yang terlihat melalui narasi, aroma, dan tekstur, saudara. Nah, kita semakin dalam tentang impresionisme, saudara. Nanti kita bisa lacak lagi, ya, pembahasan tentang impresionisme lebih dalam, sehingga kita tidak alergi atau kesulitan untuk membaca karya-karya sastra impresionisme.